2011-80263. Saya dari kelas PAIH. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Media Audio sebagai Pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian dari media audio. Media adalah alat perantara penyampai informasi. Jadi, sesuatu apapun, alat apapun yang menjadi penyampai informasi itu disebut dengan media. Sedangkan pengertian dari audio berasal dari kata audible, yang artinya suara yang dapat didengarkan oleh manusia. Jadi audio itu adalah sesuatu yang bisa didengar, apapun itu. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa media audio adalah alat penyampai informasi yang hanya bisa didengarkan telinga saja. Jadi hanya muncul suaranya saja, tidak muncul selain suara. Yang selanjutnya yaitu fungsi media audio. Ada beberapa fungsi dari media audio, yaitu yang pertama, membantu para pendidik kreasi dan motivasi dalam pembelajaran. Jadi, dalam menyampaikan materi, para pendidik tidak hanya dengan kata-kata dari pendidik saja, yang mana semua itu akan membuat para siswa dan para peserta didik akan merasa jenuh. Yang kedua, yaitu motivasi. Jadi dari media audio tersebut, para pendidik bisa memotivasi untuk pembelajaran para peserta didiknya. Yang kedua yaitu audio memiliki kemampuan auditif, dapat memberikan rangsangan yang baik kepada peserta didik dalam pembelajaran. Dari mendengarkan tersebut, peserta didik dapat terangsang. Dari mendengarkan mungkin akan lebih fokus mendengarkan, akan memunculkan beberapa ide dari sesuatu yang didengarkan. Setelah itu, pembelajaran akan menjadi lebih aktif dari bertanya ataupun ditanya. Setelah itu, bisa mengembangkan imajinasi siswa. Jadi, setelah mendengarkan sesuatu yang didengarkan tersebut, bisa membayangkan apa yang didengarkan itu. Setelah itu, menggambarkan apa yang telah didengar. Mungkin dengan cara sebuah cerita yang telah didengar, dia bisa menggambarkan cerita dari sesosok seperti ini, itu bisa digambarkan, gambarnya seperti ini, seperti itu. Serta mendengarkan akan lebih fokus perhatiannya. Jadi kalau hanya melihat saja, itu mungkin akan melihat saja itu mungkin akan merasa jenuh, konsentrasinya hilang. Tapi kalau dengan mendengarkan, mungkin itu akan lebih fokus karena dia hanya bisa mendengarkan saja, tidak melihat sesuatu yang didengarkan. Jadi lebih fokus untuk meresapi apa yang telah didengarkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, karakteristik serta strategi pembelajaran dengan menggunakan media audio dalam pembelajaran PAI. Pertama, karakteristik media audio radio. Jadi di sini media audio radio memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah yang pertama, menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi perangkat keras yang digunakan yaitu antara lain yaitu perangkat komputer dan perangkat alat rekam, yakni mixer dan mikrofon. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan dalam media audio radio yaitu Adobe Audition yang dirancang di dalam multitrack dan dikemas di dalam CD. Karakteristik yang kedua, dalam penggunaannya, media audio secara keseluruhan memiliki durasi 27 menit dan 25 detik dengan pembagian waktu 20 menit
20 detik untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Sedangkan yang 7 menit dan 7 detik sebagai evaluasi pembelajaran. Karakteristik yang ketiga yaitu dengan menggunakan media audio yang digunakan sebagai sarana pembelajaran tentunya dapat mempermudah atau membantu guru dalam berinovasi serta memberikan inovasi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yang keempat, tidak hanya bagi guru, media audio juga bermanfaat bagi siswa karena dapat memberikan imajinasi kepada siswa mengenai inti materi yang disampaikan secara mendalam. Di samping 4 karakteristik itu, menurut Nana Subjana dan Rifai memaparkan bahwa pada umumnya media audio memiliki hubungan dengan segala kegiatan yang dapat melatih keterampilan yang hubungannya dengan aspek-aspek pendengaran. Sedangkan menurut Sadiman, media audio memiliki karakteristik yakni pesan yang akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran itu dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran, media audio berupa radio memiliki beberapa karakteristik, yaitu pembelajar fokus terhadap materi yang dipelajari, karena dalam hal ini peserta didik atau pembelajar cukup dengan mendengarkan materi tanpa melakukan aktivitas lain yang menuntut konsentrasi. Selanjutnya, pesan atau informasi ataupun program yang terkait dengan jadwal siaran. Ya, untuk poin B yaitu macam-macam media audio beserta kelebihannya dan kekurangannya. Pembahasan dalam sebuah pelajaran dengan menggunakan media audio tidak lepas dari aspek pendengaran itu sendiri. Pendengaran adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendengarkan. Mendengarkan adalah sebuah proses yang rumit yang melibatkan 4 unsur. Yang pertama, mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Jadi dengan demikian kata mendengar adalah sebuah proses yang selektif untuk mendengarkan, memperhatikan, memahami, dan mengingat simbol-simbol pendengaran. Sebagai sebuah media pembelajaran ada beberapa model atau pola pembelajaran dengan memanfaatkan media audio itu. Yang pertama, model yang terintegrasi dengan media cetak dalam bentuk modul. Pemanfaatan audio diintegrasikan menggunakan modul untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Peserta didik dituntut untuk bersabar dan teliti dikarenakan peserta didik harus bolak-balik antara mematikan modulnya atau menutup modul yang digunakan dan menyimak videonya saja. Selanjutnya, macam-macam media audio. Yang pertama, media rekaman. Rekaman berasal dari kata dasar rekaman. Di antaranya artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah alur bunyi suara pada piringan hitam dan sebagainya. Rekaman berarti sesuatu yang direkam dapat berupa sebuah suara, gambar, cetak ataupun sebagainya. Dalam pembahasannya ini media rekam ya. Media rekam berupa suara musik maupun suara manusia, suara binatang atau yang lainnya. Yang poin B yaitu media radio. Istilah radio dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan siaran pengiriman suara atau bunyi melalui udara, pemancar radio, pesawat radio dan pesawat radio. Pengertian di atas dapat dipahami bahwa ada 3 unsur yang terlibat dalam operasional radio, yaitu sebuah pesan atau materi siaran, pemancar radio yang berperan memancarkan suara dari pesawat radio yang berfungsi
sebagai penerima siaran sehingga bisa didengar oleh semua pendengar. Dalam arti lain, radio diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Kelompok elektromagnetik kelompok radio ini melintas melewati udara dan biasanya ditangkap menggunakan antena. Media real tapes. Kelebihan program audio yang menggunakan pita open real tape recorder ialah kualitas suaranya lebih bagus dibandingkan dengan pita kaset. Terus poin D ada tape recorder. Perekam kaset audio ini adalah yang paling populer dalam masyarakat pada zamannya. Untuk berbagai keperluan maka dibuatlah pita kaset dalam berbagai kualitas. Yang poin E, compact disc. Inovasi secara revolusioner di dunia audio rekam terjadi pada kurun waktu 1979, yakni lahirnya compact disc sebagai hasil pencampuran komputer dan tenaga laser. Compact disc atau juga dikenal dengan istilah cakram merupakan sebuah piringan optikal yang digunakan sebagai penyimpanan data secara digital. Terus yang ini ada kelebihan dan kekurangan media audio atau radio. Kelebihan yang pertama dari media audio adalah mengatasi keterbatasan ruang dan waktu yang mungkin menjangkau sasaran yang luas. Jadi semisal jarak jauh kita bisa berkomunikasi dengan radio atau audio. Kedua, mampu mengembangkan daya imajinasi yang dimiliki oleh pendengar. Ketiga, mampu memusatkan perhatian. Keempat, sangatlah tepat digunakan pada saat musik dan bahasa. Seperti contoh laboratorium bahasa tidak lepas dengan media audio ini untuk melatih listening siswa. Kelima, media audio ini mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik, latar, dan efek suara. Terus keenam, dapat menyajikan sebuah program dari materi yang dibawakan oleh seorang guru. Ketujuh, juga dapat mengerjakan hal-hal tertentu yang sulit dikerjakan oleh pendidik. Terus selanjutnya kekurangan media audio. Kekurangannya dari media audio ini diantaranya adalah harus memerlukan peralatan khusus, memerlukan keterampilan dan kemampuan khusus juga. Selain itu, media ini bersifat abstrak. Media audio ini bersifat abstrak untuk pemahaman serta pengertian hanya bisa dikontrol dengan kata-kata.